Ya, aku mau curhat aja ke Cece. Ini di mana sih kantornya, Ce? Aku ada di Jingwan, sayang. Jeruan, saya belum pernah tahu Jeruan Nggak karena apa-apa, nggak karena apa-apa. nggak tahu libur. Ya, Mm-mm. nggak tahu apa-apalah, nggak tahu Kamu kemana-mana. kamu tahu aku dari mana, sayang? Ya, aku lihat Facebook itu, terus nomornya saya ambil. Oh, berarti kamu belum pernah lihat YouTube saya? Kalau YouTube saya nggak pernah buka karena HP saya itu selalu diincer sama bos saya, jadi buka juga sesekali gitu. Oke, Sesekali kamu 5 kamu menit, kamu 10 kalau menit ingin tahu paling saya alamat lihat alamat gitu. alamat kantor itu tak kirim lewat SMS-mu, alamat kantorku di mana? Di YouTube situ ada caranya jalan ke sini. Oke. Ntar lah kapan kapan saya Mm-mm. ada libur. Ya saya ada libur tadi, tapi tidak setiap minggu dan juga tidak setiap bulan. Oh, Kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan satu kali. nggak Itu apa-apa. pun libur saya itu cuma waktu dari rumah itu udah berangkatnya jam 11-an gitu, Cek. Jam 6 saya udah di rumah lah. Gimana saya mau jalan jauh, gimana saya mau bisa happy ya kan? Itu. Oke, sebentar. Kamu tahu aku dari Facebook dan YouTube. Pastinya kamu juga tahu bahwa setiap telepon yang masuk itu selalu aku rekam dan aku masukkan di YouTube dan Facebook ya. Hati-hati, jangan pernah menyebut siapapun di situ ya, sayang ya. Iya. Oke, apa yang kamu ceritakan? Yang aku tahu kamu dituduh mencuri korden dan kamu harus Iya, mengganti uang majikan berapa? 300. 300. Oke, oke. Kalau kamu mencuri makanan mungkin karena kamu makan, tapi kalau kamu mencuri korden, kemana kamu harus nyimpen korden itu, sayang? Nah, dari situ lah saya juga heran. Kan di rumah ada CCTV lah. CCTV itu untuk apa? Nanya gitu loh. Kalau saya mencuri gorden itu kan besar, yang besar itu yang di depan kaca yang besar itu kan besar kan. Seandainya saya bawa keluar kan pintu itu kan CCTV kan mantaunya ke pintu. Terus mungkin mereka bisa lihat lah, dan gorden itu sangat besar. Mau masukkan ke mana saya? Terus saya kalau keluar juga kan bawa tasnya kecil. Untuk libur itu tas ransel kecil itulah. Terus emang saya tiap hari keluar karena kerjaan saya ke Loyanka ya. Tapi bawa makanan sup untuk nenek. Tapi lainnya itu saya nggak bisa untuk bawa lainnya itu saya nggak bisa lah. Karena emang saya waktu kerja. Nah, terus kerjaan saya memang pegang kunci, tapi kan dia yang nyuruh, bukan saya seenaknya. Saya itu kerja. Kenapa? Saya udah kerja berapa kontrak? 4 kontrak inilah. Kenapa baru sekarang ini kok menuduh saya seperti itu? Kamu sudah bekerja berapa lama? Keempat ini. Berarti kamu sudah 8 tahun di situ? Iya, di satu majikan ini. Nah, bulan 12 kemarin saya finish kontrak ketiga. Ini kontrak yang baru nih bulan 12 kemarin tuh. Nah, itu kan keadaan corona ini kan sangat membahayakan lah. Otomatis saya nggak bisa keluar untuk tengok nenek, jadi saya di rumah. Mereka yang kerja. Sebentar. Kamu sudah bekerja dengan majikamu selama 8 tahun. Dan baru akhir-akhir ini kamu dituduh mencuri korden. Benar tidak? Iya. Dan kamu didenda 300. Benar tidak? Iya, diambilnya 300. Saya nggak masalah. Apakah kamu telepon agenmu? Untuk agen saya gimana? Saya udah lama sekali nggak komunikasi. Dulu pertama saya laporan ke agen itu begini. Begini tanggapan dia. Itu urusan kamu itu bukan urusan saya lagi. Nah, dari situ selama itu sampai sekarang udah menahun saya nggak pernah komunikasi sama agen. Saya pun nggak tahu sekarang pindah kemana dia. Katanya pindah, tapi saya nggak mencari dia karena saya ya seperti itulah Kak, jawaban dia.
Jadi agenmu bilang, kamu coba berbicara dengan agenmu dan agenmu bilang, "Itu urusan kamu?" Yang ini saya nggak bicara sama dia karena saya nggak tahu nomor HP-nya. Itu dulu baru-baru saya di sini ya 1 tahun lah dulu. Nah dari situ saya nggak pernah. Kalau Banyak yang saya aneh-aneh pilih ya sayang ya. Orang nyuri korden setelah kerja 8 tahun. Kenapa nggak bilang nyuri rumahnya sekalian? itu saya udah bicara, udah potong tangan, udah itu keadaan puasa. Udah pokoknya saya bicara itu moyongnya dia itu nggak bantu saya. Sorry. Kenyataannya kordenku hilang. Kapan kamu finish Oke. kontrak sayang? Kenapa? Kapan kamu finish kontrak? Saya masih lama, masih ada 1,5 tahun lagi. Berarti Itu kamu harus ekstra sabar dong. ya itu udah ya, udah sebulan sebulan udah ya. Nah saya jalani lagi sebulan. Nah untuk bulan keduanya lagi saya udah potong tuh. Untuk bulan keduanya lagi pas gajian ada lagi acaranya cek. Apa lagi? Iya katanya pintu itu gorden ada gordennya pintu ya. Nah waktu gajian dia bicara itu ini gorden ini sangat mahal, bilang ini cari kalau ketemu uang 300 ini aku kasihkan kamu, ini gaji kamu aku potong lagi 300. Astagfirullahaladzim, aku nggak berhenti istighfar. Sebentar sayang. Jadi setiap bulan kamu dipotong 300 karena korden itu sampai sekarang belum ketemu. Benar tidak? Iya, ini yang kedua ini lain lagi, katanya gorden pintu lagi hilang. Kemarin korden kamar, sekarang korden pintu. Besok korden apa lagi sayang? Bukan gorden kamar yang besar itu, depan pintu yang besar ada. Ya, itu. living room. Besar Living sekali. room. Living room. Yang kedua, Living room. Ya, makanya bulan kemarin living room hilang. Sekarang korden lainnya hilang. Besok korden apa lagi yang hilang? Nah, 300 lagi dipotong. Oke. Tapi aku nggak berhenti beristighfar gitu. Nah, bulan ketiga kalinya itu ada lagi, Cek. Apa lagi? Spray yang dibilang selimut spray itu apa ya? Lalu aku gambe, nah. Kampai. Gambe. Terus sama satu handuk, satu sarung bantal. Nah, itu hilang. Kata dia, aku kerja deh. Aku udah kering, udah aku gosok. Aku nggak merhatiin itu semua. Pokoknya aku kerja begitu. Emang aku suka keluar, tapi aku nggak curi barang. Aku biarpun susah, biarpun miskin di kampung, ibuku ngajarin aku sangat baik. Sampai sekarang ajaran ibu aku pegang. Dan tangan aku ini daripada untuk mencuri, aku bisa sholat. Mending aku berwudu, istighfar. Aku pasrah sama Gusti Allah untuk ini, untuk tuduhan kamu ini. Aku pasrah. Dan tanganku itu, aku bisa berwudu daripada aku mencuri. Tangan aku itu tidak sekotor itu yang aku bilang. Kamu ngomong seperti itu boyong. Apa bicara nggak ada guna. Jadi malu sendiri tahu nggak sayang? Setiap hari ada yang hilang dan kamu harus membayar itu. Dan kamu sudah bekerja di situ 4 tahun. Karena dia mungkin ya, ini anggap saja saya jelek hati ya. Anggap aja saya jelek hati. Mungkin majikanmu menginginkan kamu ngeberi kontrak supaya dia tidak usah ngasih long service ke kamu. Ya mungkin ya ulang servis itu tetap dikasihnya, Cek. Sambil dikasih, tapi dikasih tuh nggak semua cash. Gimana ngasihnya? Apa saya itu tiap bulan itu dikasihnya nyicil. Iya, makanya dia kan mencoba ngungkit-ngungkit itu sayang. Makanya aku merasa karena long service, jadi dia itu memberi tapi tidak ikhlas. Iya, aku juga berpikiran seperti itu. Pokoknya aku nggak pernah berhenti istighfar dan
Aku tetap puasa, waktu itu bulan puasa. Pokoknya aku nggak pernah berhenti. Aku dari situlah aku mungkin ini cobaan dari Allah. Aku dari situ aku tiap malam menangis. Ya aku nggak curi. Aku kerja sekian tahun. Kenapa baru sekarang ini eh, bicara yang hilang dan gaji aku selama 3 bulan itu dipotong 300. Ya long service tetap dia kasih 6.000 tapi itu dipotong 300 itu dengan beralasan kata itu yang hilang, ini hilang. Tapi aku enggak. Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Aku tidak sendiri, aku nggak takut karena aku tidak maling, tidak mencuri. Aku berani, biarpun dia mau polisi kan, aku berani karena aku tidak mencuri. Aku greget banget tapi ingin telepon majikanmu. Tapi aku tahu aku tidak ada akses sama majikanmu dan itu salah kalau sampai aku telepon majikanmu. Tapi aku greget banget kenapa ada orang seperti dia gitu loh. Motifnya apa gitu loh. Pokoknya selama ada corona inilah, selama ada penyakit ini pokoknya kata-katanya itu sangat-sangat benar-benar tajam. Terus selalu ada yang hilang, selalu bikin cari-cari kerjaan. Pokoknya selama ada corona kan aku di rumah tidak bisa ke Loyanka, kan aku ke Loyanka ya tidak bisa Loyanka karena tutup ya. Tidak boleh lah di rumah dia itu yang kerja. Nah aku di rumah itu tidak nganggur, tidak enak-enak, tidak leha-leha aku dia beli bahan. Nah bahan ini aku nggak tahu, aku nggak bisa apa-apa, aku bodoh, aku nggak bisa apa-apa. Nah dia beli bahan itu aku dibikin pola sama dia, tulis kamu bikin ini, jahit pakai tangan, daster tidur aku bikin daster tidur aku hari-hariku selama 2 tahun itu aku jahitin daster tidur itu, bikin sendiri, inisiatif sendiri. Otak aku itu harus pintar bikin daster tidur. Gara-gara corona aku bikin daster tidur, aku dapat 5 dengan tanganku sendiri sambil nyambi belanja, nyambi kerja, nyambi ini itu. Alhamdulillah aku bisa Berarti kamu gara-gara corona punya kreatif baru dong, bagus juga. Ya. Berarti ada hikmahnya dong. Tapi yang aku tidak setuju adalah saat kamu dituduh mencuri barang-barang itu. Dan sebentar, apakah saat kamu atau majikanmu mengambil uangmu 300, kamu ada tanda tangan dan meminta majikan tanda tangan sebagai bukti bahwa dia sudah mengambil uangmu 300?